Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Akhir-akhir ini saya punya kegiatan baru. Kegiatan barunya adalah ambil snapshot di Car Free Day daerah Jalan Sudirman. Seperti yang kalian tahu juga, akhir-akhir ini saya juga mengajar bahasa Indonesia secara offline di kebun bahasanya Japanesia. Kalau di kebun bahasa saya cuma bisa di hari Sabtu dan Minggu aja. Nah, kalau ngajar di hari Minggu, sebelumnya saya ambil foto dulu di daerah depan Plaza Asia atau depan FX Mall. Terus saya upload fotonya di Instagram, Facebook, dan TikTok. Ternyata dari 3 platform itu yang paling banyak dapat respon itu di TikTok ya. Ada respon sampai 1000 lebih loh. Kalau kalian lagi di CFD Sudirman ya, coba aja cek di depan FX Mall atau Plaza Asia. Siapa tahu ada saya. Terus kemarin saya sempat main ke latihannya klub Shodo. Dulu ada penonton harinya Japanesia yang bersedia jadi sukarelawan di klub ini. Sejak ada sukarelawan itu, anggota klubnya tambah banyak dan sampai harus batasi mahasiswa yang mau ikut. Jumlah anggotanya harus dibatasi soalnya tempatnya nggak bisa tampung banyak orang. Terus kemarin saya ditulisin huruf untuk nama saya. Nama saya ditulis dengan kanji hare dan huruf sato dari kata furusato. Terus arti namanya ditulis di bagian belakang kartunya. Artinya bikin saya seneng banget. Tapi saya juga ada rasa nggak percaya, soalnya saya nggak ngerasa seperti itu. Semoga saya bisa jadi orang yang seperti yang tertulis di kartu ini ya. Terus kemarin saya dan mahasiswa diskusi tentang kegiatan tur museum di Jakarta untuk orang Jepang. Tur ini adalah bagian dari proyek yang kami kerjakan di mata kuliah penerjemahan lisan dan tulisan. Kegiatan ini dimulai dari tahun kemarin. Terus respon dari pesertanya bagus, jadi kami mau adain lagi tahun ini. Di pelaksanaan tahun lalu, kami juga dapat kritik dari peserta mengenai turnya. Jadi tahun ini kami harus lebih siap lagi. Persiapan buat tur museum ini lumayan susah, tapi saya yakin kegiatan ini bermanfaat baik untuk mahasiswa maupun untuk para pesertanya. Rencananya kegiatan ini dilaksanain di bulan Juli. Jadi untuk kalian yang tinggal di Jabodetabek silakan siap-siap ya. Siap-siap. この度ジャパネシアが対面学校クブンバーサーを開くことになりました。ジャパネシアの講師とマンツーマンでしっかり学べる場所です。場所はスナヤン駅から徒歩3分ほど、プラザアシアの16階 HQ オフィスにあります。開放的なスペースで勉強しても OK。レッスン用の教室もご用意しています。今は無料体験レッスンを実施中です。ジャパネシアの講師と一緒にクブンバーサでインドネシア語を伸ばしてみませんか？まずは無料体験で待ってます。Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Akhir-akhir ini daerah Jabodetabek lagi dihebohkan dengan banyak kasus pembegalan. Pembegalan adalah tindakan merampas barang orang lain di jalan dengan ancaman atau kekerasan. Contohnya seperti ambil motor atau tas orang lain sambil menakut-nakuti orang itu. Nama kejadiannya pembegalan. Nama orang yang melakukan pembegalan adalah begal atau pembegal. Sebenarnya mengenai begal ini udah pernah saya omongin di video sebelumnya. Apa kalian masih ingat omongan saya tentang begal payudara atau begal pantat? Nah, dalam sebulan ini belum ada lagi sih berita tentang begal payudara atau pantat ini. Tapi
berita pembegalan yang menargetkan motor, HP, atau barang berharga lainnya akhir-akhir ini tambah banyak. Oh ya, mungkin ada juga penonton yang mau tahu beda antara pembegalan, pencurian, perampokan, pencopetan, penjambretan, dan apa lagi ya? Kalau ada yang lain kasih tahu saya ya. Saya jelasin sedikit ya. Jadi kalau pembegalan itu bahasa Jepangnya goto. Terus kalau pencurian bahasa Jepangnya seto atau dorobo. Nah, kalau orang yang mencuri itu kan namanya pencuri. Tapi ada juga istilah yang sama dengan pencuri, yaitu maling ya. Terus selanjutnya pencopetan. Nah, kalau pencopetan ini bahasa Jepangnya suri ya. Orang yang melakukan pencopetan namanya pencopet atau copet. Terus selanjutnya penjambretan. Kalau penjambretan ini bahasa Jepangnya hitakuri. Orang yang menjambret namanya penjambret atau jambret. Terakhir ada perampokan. Nah, perampokan ini bahasa Jepangnya sama dengan pembegalan, yaitu goto. Nah, bedanya kalau pembegalan itu perampokan yang pakai motor atau mobil. Jadi begalnya atau pembegalnya ini pakai motor atau mobil untuk kejar dan berhentikan korbannya. Kalau perampokan kan biasanya terjadi di bank, toko perhiasan, atau minimarket gitu ya. Nah, kalau pembegalan itu biasanya terjadi di jalan. Target pembegalan ini biasanya orang yang naik motor. Mau naik motor sendiri kek, berdua kek, sama aja. Kalau naik motor malam-malam, nah bisa jadi sasaran atau target pembegalan. Begal biasanya nggak beraksi sendiri. Mereka biasanya berkelompok. Kayaknya jarang banget begal yang beraksi sendiri. Kalau beraksi sendiri kayaknya udah bener-bener putus asa ya. Dulu juga ada kejadian pembegalan ini, tapi masih sebatas ambil motor atau barang berharga orang lain dengan cara mengancam aja, nggak sampai melukai. Biasanya para begal ini mengancam pakai benda tajam, kayak pisau, celurit, dan sejenisnya. Kalau dulu cuma sebatas mengancam aja, nah sekarang para begal ini udah berani melukai korbannya. Seperti yang tadi saya omongin di awal, para begal ini beraksi secara berkelompok. Biasanya mereka naik motor banyakan. Ada yang satu motor bertiga, ada juga yang pakai 2 motor. Terus mereka ini beraksi pas malam atau dini hari. Jadi kalau naik motor sendirian di atas jam 10 atau 11 malam, mendingan cari jalan yang rame aja. Soalnya para begal ini biasa beraksi di jalan yang sepi. Kalau orang Jepang yang tinggal di daerah Jabodetabek kan mungkin jarang ya naik motor. Jadi kayaknya aman. Nah, kalau harus naik motor malam-malam, mendingan jangan deh. Kalaupun terpaksa, mendingan cari temen dan cari jalan yang rame. Nah, kemarin saya lihat postingan di Instagram tentang daerah rawan begal. Saya kan tinggal di daerah Durensawit di Jakarta Timur. Nah, daerah Durensawit ini ternyata jadi salah satu daerah yang rawan begal. Tapi ya, saya nggak pernah pulang sampai malam banget sih. Karena kasus begal ini lagi marak, pihak polisi mulai lebih sering patroli waktu malam. Saking banyaknya kasus begal, ada juga polemik tentang tembak di tempat untuk begal ini. Saya pikir orang Indonesia bakal setuju semua dengan usulan tembak di tempat ini. Ternyata enggak. Ada juga orang Indonesia yang enggak setuju loh. 皆さん、ここでちょっと CM です。ジャパネシアのオンライン学校 JLC では今7日間の無料体験キャンペーンを行っております。JLC って山ほど授業があるし、教材も山ほどあります。使える人は得だけども、使いこなせないと損しちゃう。そんな印象を持たれる方も多いです。この7日間では JLC の魅力を存分に体験していただくことができます。登録からメールでいろいろご案内させていただきます。で、何から始めればいいかわからない、自分のレベルにぴったりのレッスンや教材って何？今抱えている課題をどう解決する？そういったものをこの7日間でしっかりと見極めて、もっと話せる、もっと分かる自分に近づきましょう。ご希望者は一度僕とカウンセリングすることも可能ですので、一緒に目標を立てたり、教材やレッスンを選んだりしましょう。 JLC を味方につけると強いですよ。待ってます。
こからは日本語で話します。今回の動画で、ベガル事件について少しお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。最近のベガルは本当に危険で、バイクを奪ったり、暴力を使ったりする事件も増えてます。特に夜の道は危ないですから、ジャカルタ周辺に住まれている皆さん、ぜひ気をつけてください。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はtakutとmenakutkanについてです。あれ、日記に出てるのかな。まあいいや。日本語にするとどっちも怖いという日本語になる可能性がありますね。takutとmenakutkanの関係性は他の単語にも見えます。例えば、bingungとmembingungkanとか、senangとmenyenangkanとか、bosanとmembosankanとかです。今のは無間接字セットの真ん中に感情を表す言葉が入っているパターンですね。形容詞や感情を表す言葉に無間接字セットがつくと、人にその気持ちを感じさせるという意味があります。しかしインドネシア語では2つの言葉で表せないといけないことが日本語だと1つの言葉で表せてしまうことがあるみたいで、インドネシア語のタクと、そうですね、menakutkanみたいなセットに対する理解が難しくなりますね。ではこれから例文を出しながら、説明していきますけれども、わからないところがあったらコメントをくださいね。まず、takutとmenakutkanについてです。menakutkanは何かがmenakutkanですから、私が感じることじゃなくて何かが私に与える雰囲気ですね。例文を見ると、film itu menakutkanとか、jembatan gantung itu menakutkanとかです。なので、filmがmenakutkanです。jembatan gantungがmenakutkanですね。で、ホラー映画を見てで、ホラー映画を見て私の中に怖いっていう感情があったら、saya takutと言えるわけですね。さっきのと合わせますと、film itu menakutkan、waktu menonton film itu saya takutという感じになります。なので、ホラー映画がmenakutkanで、それを見て私はtakutです。今の説明はどうでしょうかね。もちろん皆さんにもそれぞれの捉え方があって、今の説明でもわからないという方がいらしたらもう全然いいと思います。わからない場合はぜひ教えてください。他の見方をちょっと考えます。次はbingungとmembingungkanです。このセットもさっきのと大体同じですね。何かがmembingungkanで、私はbingungですね。例えば、penjelasan Pak Hari membingungkan. Gara-gara Pak Hari saya bingung です。今のはpenjelasan Pak Hari がmembingungkanで、そのようなpenjelasanを聞いて私はbingungですね。今は無間接字セットの真ん中に感情を表す言葉が入っているパターンについて、話しました。無間接字セットの真ん中に入る言葉の性格によって言葉その意味合いが変わりますので気をつけてください。相談に乗りますので、皆さんのモヤモヤについてぜひコメント欄に書いてみてください。お答えします。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ何かをコメント欄に残してください。この動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。インプットをたくさん吸収している間にアウトプットを出したいっていう気持ちが強くなります。その時にぜひたくさん話したり書いたりしてください。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。
皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye. Dadah.